Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Abizar Olova dengan NIM 19411111014. Akan memulai presentasi dari kelompok 1. Di sini yang pertama ada definisi nutrisi. Nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Menurut Sunarjo tahun 2000, nutrisi adalah proses pemasukan dan pengelolaan zat makanan oleh tubuh yang bertujuan menghasilkan energi dan digunakan dalam aktivitas tubuh. Ini menurut Abdul Aziz Alimul Hidayat dan Musrifatul Uliyah tahun 2014. Lalu di sini ada sistem yang berperan dalam proses pencernaan makanan, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan diakhiri oleh anus. Dan di situ terdapat pelengkap proses pencernaan, alat-alat proses pencernaan yaitu ada hati, pankreas, dan lainnya. Lalu di sini ada fungsi nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Lalu di sini ada definisi dari nutrien. Nutrien adalah zat gizi yang terdapat dalam makanan. Menurut Abdul Aziz Alimul Hidayat dan Musrifatul Uliyah tahun 2014. Nutrien juga merupakan zat kimia, organik atau anorganik yang ditemukan dalam makanan dan diperlukan untuk tubuh. Di sini ada fungsi nutrien bagi tubuh. Nutrien merupakan suatu zat yang bermanfaat bagi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang didapat melalui makanan. Di sini nutrien fungsinya itu yang pertama sebagai sumber atau penghasil energi. Yang kedua sebagai pembangun. Lalu nutrien berfungsi untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Lalu sebagai pengatur proses-proses yang berlangsung di dalam tubuh, misalnya mengatur cara kerja hormon, mengatur pertumbuhan tulang, memengaruhi cara kerja jantung, dan mengatur penghantaran impuls. Lalu yang keempat di sini sebagai pertahanan tubuh dari serangan berbagai kuman penyakit. Akan dilanjut oleh anggota yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Pangestu dengan nomor NIM 194111038. Di sini saya akan membacakan slide nomor 8 sampai 12. Macam-macam nutrien. Macam-macam nutrien itu ada 8. Yang pertama ada karbohidrat, monosakarida, disakarida, polisakarida, lemak, mineral, air, protein. Karbohidrat. Karbohidrat memiliki fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar. Misalkan glukosa, cadangan makanan, contohnya pati pada pertumbuhan dan glukogen pada hewan. Kebutuhan karbohidrat 60-75% dari kebutuhan total energi. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat ialah jagung, nasi, singkong, kentang, ubi, dan beras merah. Lalu selanjutnya ada monosakarida. Merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana dan merupakan molekul yang paling kecil. Jenis dari monosakarida adalah glukosa, dektrosa yang banyak terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Futrosa banyak terdapat pada buah, sayuran, dan madu.
Lalu ada disakarida. Jenis disakarida adalah sukrosa, maltose, dan laktosa. Sukrosa dan maltose banyak pada makanan nabati, sedangkan laktosa yaitu merupakan jenis gula dalam air susu, baik susu ibu maupun susu hewan. Lalu ada polisakarida, merupakan gabungan dari beberapa molekul monosakarida. Jenis polisakarida adalah zat fatty glukogen dari selulosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit Angelina dengan NIM 19411111054. Di sini saya akan membacakan slide nomor 13 sampai dengan slide nomor 17. Macam-macam nutrien yang selanjutnya ada lemak. Lemak atau lipid merupakan sumber energi yang kedua setelah karbohidrat. Lemak berfungsi sebagai sumber cadangan energi, komponen dari membran sel, melarutkan vitamin A, D, E, dan K sehingga dapat diserap oleh dinding usus, dan memberikan asam-asam lemak esensial. Lemak terdiri dari lemak nabati, yaitu mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh, seperti yang terdapat pada kacang-kacangan, dan lemak hewani, yaitu yang banyak mengandung asam lemak jenuh, dengan rantai panjang seperti pada daging sapi, kambing, dan lain-lain. Penyerapan lemak dilakukan secara pasif setelah lemak diubah menjadi gliserol asam lemak. Asam lemak mempunyai sifat empedu. Asam lemak yang teremulasi ini mampu diserap, maka penyerapan lemak dapat dikatakan dengan cara aktif selektif. Dan yang selanjutnya, protein. Protein berfungsi sebagai pertumbuhan, mempertahankan dan mengganti jaringan tubuh. Bentuk sederhana dari protein adalah asam amino. Asam amino disimpan dalam jaringan dalam bentuk hormon dan enzim. Protein berfungsi sebagai sumber energi di samping karbohidrat dan lemak. Mempertahankan kesehatan dan vitalitas tubuh, pembentukan enzim, antibodi, dan pembentukan susu saat proses laktasi. Sumber protein terdiri dari protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan seperti susu, daging, telur, hati, udang, ikan, kerang, dan ayam. Serta protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan seperti jagung, kedelai, kacang hijau, dan sebagainya. Protein yang telah diubah ke dalam bentuk asam amino mempunyai sifat larut dalam air, seperti halnya hidrat arang. Asam amino yang mudah larut dalam air ini juga dapat diserap secara pasif dan langsung memasuki pembuluh darah. Dan yang selanjutnya ada mineral. Mineral adalah elemen organik esensial untuk tubuh karena perannya sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Secara umum, fungsi dari mineral adalah membangun jaringan tulang, mengatur tekanan osmotik dalam tubuh, memberikan elektrolit untuk keperluan otot-otot dan saraf, serta membuat sebagai enzim. Mineral diserap dengan mudah melalui dinding usus halus secara difusi, pasif maupun transportasi aktif. Mekanisme transportasi aktif penting jika kebutuhan tubuh meningkat atau adanya diet rendah kadar mineral. Hormon adalah zat yang memegang peran penting dalam mengatur mekanisme aktif ini. Penyerapan dapat lebih jauh dipengaruhi oleh sistem pencernaan. Dan yang selanjutnya ada vitamin. Vitamin adalah substansi organik. Keberadaannya sangat sedikit pada makanan dan tidak dapat dibuat dalam tubuh. Vitamin sangat berperan dalam proses metabolisme karena fungsinya sebagai katalisator. Fungsi utama vitamin adalah untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Vitamin dapat diklasifikasikan menjadi dua vitamin yang larut dalam air terdiri dari vitamin B kompleks, B1, B2, B3, dan B12 serta vitamin C, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam lemak diserap oleh sistem transportasi aktif yang juga membawa lemak ke seluruh tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam air mempunyai beberapa variasi mekanisme transportasi aktif. Dan yang selanjutnya ada air. Air merupakan zat makanan paling mendasar yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri atas 50% sampai 70% air.
Asupan air sangat penting bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup dibandingkan dengan pemasukan nutrisi lainnya. Kebutuhan asupan air akan semakin meningkat jika terjadi peningkatan pengeluaran air, misalnya melalui keringat, muntah diare, atau adanya gejala-gejala dehidrasi lainnya. Selanjutnya, masalah kebutuhan nutrisi. Yang pertama, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara cukup. Yang kedua, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Ketiga, anoreksia nefrosa. Gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badan bertambah, dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh. Penderita anoreksia terobsesi untuk memiliki tubuh kurus dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal menurut mereka. Yang keempat, ada jantung koroner. Selanjutnya, tanda klinis kekurangan nutrisi. Berat badan 10-20% di bawah normal dan di bawah ideal, lingkar kulit trisep lengan tengah kurang dari 60% ukuran standar, adanya kelemahan dan nyeri tekanan pada otot. Kelebihan nutrisi. Kelebihan nutrisi merupakan suatu keadaan yang dialami seseorang yang mempunyai resiko peningkat berat badan akibat asupan kebutuhan metabolisme secara berlebih. Tanda klinis kebutuhan nutrisi. Berat badan lebih dari 10% berat ideal, obesitas lebih dari 20% berat ideal, dan aktivitas menurun atau monoton. Lipatan kulit trisep lebih dari 15 mm pada pria dan 25 mm pada wanita. Adanya asupan yang berlebihan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi yaitu pengetahuan, prasangka, kebiasaan, kesukaan, gaya hidup, dan diet. Terima kasih.